Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitab was Sunnah. Pendidikan anak di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, karya Syekh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullah ta'ala. Kita masuk pembahasan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau mengatakan al-hidayatu naw'an. Hidayah itu ada dua macam, dua bentuk, dua jenis. Ini harus dipahami agar kita sebagai pendidik sadar bahwa ketika kita mendidik, ibaratnya kita menginginkan hidayah kepada anak didik kita, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, menunjukkan kepada mereka kebaikan untuk mereka sendiri dan kebaikan untuk agama, bangsa dan negaranya. Terkadang banyak di antara kita pendidik yang tidak memahami masalah ini, bahwasanya hidayah itu ada dua. Beliau mengatakan wa katsirun minan nas la yaf'alul asbab allati tu'nihi ala tarbiyati abna'ihi. Banyak dari kalangan manusia, termasuk orang-orang beriman, la yaf'alul asbab, tidak mengambil sebab, tidak berusaha secara maksimal, allati tu'inuhu ala tarbiyati abna'ihi, yang membantu mereka dalam mendidik anaknya. Yang mendidik anak harus ada sebab-sebab yang kita ambil, harus melalui proses, harus ada usaha. Wala yubdhilul asbab allati yansha'ul ibni bisababiha ala taqwa wa hubbil khair fayaqa'u ibnuhu fil ma'siyati bisababi idza'in nas. Tidak berusaha mengambil sebab-sebab yang membuat anak itu tumbuh dengannya, dengan sebab-sebab itu, dengan usaha itu dia tumbuh, dia besar di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas cinta kebaikan. Akhirnya apa? Hasilnya apa? Akibatnya apa? Anak itu terjerumus kepada maksiat, terjerumus kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di antara sebabnya karena gangguan yang ada di sekitarnya, pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak membentengi anak, tidak mengambil sebab bagaimana anak itu tumbuh di atas ketakwaan, di atas kecintaan kepada kebaikan, sehingga ketika dia di luar dia mampu bertahan, dia mampu menjaga dirinya, mampu menjaga ketakwaannya, selalu berpikir positif, selalu berbuat positif, selalu menyikapi hal-hal yang dia dapatkan di luar, baik itu suatu kebaikan ataupun suatu keburukan, dia mampu bersikap positif. Ini sebab-sebab ini yang banyak kita lalaikan. Termasuk kita juga di lembaga pendidikan. Kalau kita membekali anak kita, memberikan sebab-sebab, mengambil sebab-sebab, berusaha bagaimana anak didik kita itu tumbuh di atas ketakwaan,
tumbuh di atas kecintaan kepada kebaikan, ketika dia keluar terjun di masyarakat, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dia akan memberikan dampak positif, akan mampu bersikap secara positif. Nah, di antara sebab yang harus dipahami ketika seorang pendidik, orang tua atau seorang guru, ini perkara hidayah ini, kata Syekh, wal hidayatu naw'ani. Hidayah itu ada dua jenis. Artinya sebab yang kita ambil untuk sampai kepada kebaikan sang anak, ketakwaan dan kecintaan kepada kebaikan, ini adalah usaha dalam mencapai kebaikan untuk sang anak. Kata Syekh, hidayah itu ada dua, hidayatu dilalah wa irsyad wa bayan. Ada namanya hidayah dilalah, petunjuk, hanya memberikan hidayah berupa petunjuk, arahan, penjelasan, hanya yang kita miliki. Sebagai seorang tua, sebagai orang tua hanya mampu memberikan hidayah kepada anaknya, hidayah dilalah, menjelaskan ini baik, ini buruk, ini yang Allah cintai, ini yang Allah benci, ini kebaikan, ini keburukan, ini adab, ini tidak beradab, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini iman, ini kufur, ini akhlak, ini buruk. Seorang orang tua, seorang pendidik, seorang guru hanya memberikan hidayah ini, hidayah dilalah, menjelaskan, memberi petunjuk, memberi arahan. Wa hadhihi mutalibun bihal jami'. Hidayah ini dituntut bagi semuanya, semua pendidik, semua orang tua harus bisa memberikan hidayah ini kepada anaknya, anak didiknya. Wa hiya dilalatun nasi ilal khair, yaitu memberi petunjuk manusia kepada kebaikan. Wa hathuhum ala fi'lil khair, memotivasi, mendorong, menyemangati dalam berbuat kebaikan. Dilatih, kebaikan itu harus dilatih. Terkadang tidak cukup dengan diajarkan, ini bagus, ini buruk. Kadang harus diarahkan, dibimbing, dituntut. Karena terkadang ada anak disampaikan dengar saja, tapi kalau diarahkan, diajari, dikasih contoh, dikasih peringatan, itu akan lebih mudah untuk diamalkan. Wa tarkil munkarat, begitu juga kita jelaskan bagaimana mereka meninggalkan kemungkaran. Sebelumnya dia tahu dulu yang mana yang dimaksud kemungkaran, bahayanya kemungkaran. Wahiyal madhkuratu fi qawlihi ta'ala, inilah yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah ini, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau wahai Muhammad sungguhnya akan memberi hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus, pada kebaikan, kepada surga, kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi setiap orang tua, setiap pendidik, setiap guru, bahkan setiap muslim memberikan petunjuk kepada orang lain, memberikan penjelasan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Terkadang ada orang memberikan petunjuk dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, bukan dengan ucapannya, tapi langsung dia kerja, dia arahkan. Yang baik dia langsung kerja, yang buruk dia langsung hilangkan. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka dia menjelaskan dengan lisannya, ini baik, ini buruk. Berikan peringatan kepada orang lain, amar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka fabi qalbihi, dengan hatinya, mengingkarinya dengan hatinya. Dan itu kata Rasulullah, dzalika adhaful iman. Iman yang paling lemah ketika hanya mampu
mengingkari dengan hati saja. Melihat kebaikan tapi tidak mampu mengajarkan kebaikan. Melihat kemungkaran tidak mampu memberikan peringatan terhadap kemungkaran, sekalipun dia tidak kerja. Cuma dia tidak mampu mengingkarinya. Ini hidayah yang pertama. Ini diantar sebab yang mana kita ambil untuk menjadikan anak itu di atas ketakwaan dan cinta kebaikan, yaitu dengan mengajarinya, dengan membimbingnya, dengan melatihnya. Adapun yang kedua, hidayah yang kedua kata Syekh di sini, hidayatut taufik wal ilham wal qabul. Hidayah taufik. Taufik artinya kemampuan dalam mengamalkan apa yang dia dengar, kebaikan yang dia ketahui, ketakwaan yang dia pahami, bagaimana dia mengamalkannya. Ini namanya hidayah taufik wal ilham. Diberikan dorongan dalam hatinya untuk semangat mengejar kebaikan, selalu antusias dalam ketaatan, dijauhkan dari keburukan. Wal qabul, menerima nasihat, menerima arahan, menerima peringatan, dia terima. Ini namanya hidayah taufik. Wa hadhihi la yamlikuha illallah. Ini harus dipahami bahwa hidayah taufik, hidayatul ilham wal qabul tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Allah yang mengatur biar bagaimana hebat tak mengajar, biar bagaimana pintar tak, biar bagaimana jagonya teori tak. Kalau Allah tidak kasih pemahaman, tidak akan paham itu anak. Biar bagaimana hebatnya kita dalam mendidik, hebatnya kita dalam mengajar, menyampaikan, semua fasilitas kita pakai, semua teori kita pakai, semua teknik, bentuk-bentuk pengajaran kita pakai. Tapi kalau Allah tidak kasih hidayah kepada seorang anak, tidak akan bisa. Kata saya di sini, fa innahu subhanahu yahdi man yasha'u bi rahmatih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang dia inginkan dengan rahmatnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau la tahdi, engkau tidak bisa memberi hidayah man ahbabta, kepada siapa yang kau inginkan. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah siapa yang dia inginkan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah Maha mengetahui siapa yang mendapat hidayah, siapa yang berhak mendapat hidayah, siapa yang sebenar-benarnya mendapatkan hidayah. Jadi di ayat yang pertama yang kita sebutkan tadi, Allah mengatakan innaka latahdi, kamu akan memberi hidayah. Di sini Allah mengatakan innaka latahdi, kamu tidak bisa memberi hidayah. Kalau kita paham ini, tidak ada pertentangan. Di ayat pertama Allah mengatakan kamu akan memberi hidayah. Di ayat yang kedua kamu tidak akan memberi hidayah. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Hidayah yang pertama beda dengan hidayah yang kedua. Hidayah yang pertama hidayah dilala. Nabi dan para pengikutnya menyampaikan, mengajarkan, menjelaskan, mengarahkan, menunjukkan. Ini baik, ini buruk. Tapi seseorang itu menerimanya, mengamalkannya, mempraktekannya, memahaminya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Tidak ada yang bisa, sekalipun itu Nabi, manusia yang paling cerdas, yang paling bijaksana, yang paling pandai dalam mendidik. Tidak ada pendidik yang lebih pintar daripada Nabi. Jangan merasa bahwa kita lebih hebat daripada Nabi dalam hal pendidikan. Tapi Nabi sendiri tidak mampu memberikan hidayah ini. Makanya terkadang ada guru terkadang putus asa terhadap murid-muridnya, ya, karena merasa bahwa dia hebat. Oh, banyak yang sukses, murid-murid saya semua pintar semua, kenapa kamu tidak? Akhirnya disalahkan anaknya. Atau terkadang dia salahkan dirinya.
merasa lemah, padahal itu bukan milik kita sebenarnya. Bukan ranah kita di situ. Yang penting kita sudah berusaha dengan sebaiknya, menjelaskan dengan segala kemampuan kita, pendekatan kita, dengan segala kasih sayang. Ya, tapi ujung-ujungnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan membuat kita emosi sampai menghardik, mencaci, menghina terkadang, bahkan terkadang mematahkan semangat sang anak. Tidak bisa mentong kau pintar, yang lain pintar kamu tidak. Dong mentong kau, tidak ada gunaan kau. Itu terkadang ucapan-ucapan begitu itu biasa berpengaruh, tidak akan dilupa. Sampai dia besar dia ingat, ini guru pernah bilang begini. Dia ingat, bahkan mukanya dia ingat. Kenapa? Karena ucapan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Makanya kalau kita sudah berusaha dengan baik, semua jalan kita sudah ambil, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hasilnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali sebatas menyampaikan. Itu saja. Karena terkadang Nabi merasa sedih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim allam yu'min. Nabi terkadang menyiksa dirinya. Terkadang sangat bersedih ketika menyampaikan kemudian tidak diterima oleh kaum musyrikin. Nabi terkadang terlalu merasa bersalah, merasa jika memberikan hidayah, ketika memberikan penyampaian kemudian tidak diterima, Nabi terkadang menyiksa dirinya. Makanya Allah menghibur bahwa itu bukan kewajibanmu wahai Muhammad, kewajibanmu menyampaikan saja. Orang itu menerima atau tidak itu bukan urusanmu, bukan ranahmu di situ. Cukup kau sampaikan, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai seorang pendidik selalu optimis, tidak berputus asa, tidak mudah menyerah. Kemudian di sini juga kata Syekh, wa qala jalla sya'nu, dan Allah jalla sya'nu yang tinggi kedudukannya, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak wajib bagimu hidayah atas mereka. Ini hidayah taufik. Tidak wajib, kita tidak wajib orang itu bisa salat, orang itu menjadi bertakwa beriman. Itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita menjelaskan, menyampaikan. Bagaimana anak itu, apakah dia pintar atau dia tidak pintar, paham tidak paham, diamalkan tidak paham, itu bukan ranah kita. Itu semua adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang diinginkan. Jadi dari pembahasan ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Bahwasanya kita seorang pendidik, seorang guru, kita cukup menjelaskan dengan baik, berusaha dengan sebaik mungkin. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau kita memiliki murid-murid yang sukses, mudah paham, jangan langsung sombong. Hebat saya mengajar, jago mentor mengajar. Ini gara-gara saya. Oh, ini gara teori saya. Ini karena program saya. Bukan. Anak itu paham karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih paham. Anak itu pintar karena Allah kasih pintar. Anak itu rajin beribadah karena dia, bukan karena kita hebat. Supaya kita tidak lupa diri. Makanya orang-orang seperti ini biasanya ketika dia sukses di sekolah, biasanya diuji dengan anaknya sendiri. Karena merasa, murid-murid itu semua hebat semua, sukses semua, ranking semua, patuh semua. Ya, dikasih ujian anaknya tidak bisa ngurus. Peringatan, itu semua murid-murid hebat semua, itu bukan karena kau, karena saya. Buktinya anakmu sendiri tidak bisa kau. Seandainya hidayah itu, petunjuk itu, kebaikan itu dari seorang guru, maka semua orang pasti pintar. Kalau kita yang mau, semua orang pasti mendapat hidayah, tapi tidak. Ada yang diberi, ada yang tidak. Kenapa? Karena itu rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, siapa yang pantas mendapatkan taufik. Allah yang membagikan itu rezeki, ilmu, pemahaman, kecerdasan, ketakwaan, keimanan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Kemudian yang kedua, penting kita banyak-banyak berdoa. Jangan hanya teori saja. Jangan terlalu berpangku kepada sistem saja, kemampuan saja, tapi jangan lupa berdoa. Doakan anak-anak kita, doakan murid-murid kita yang secara teori mungkin tidak bisa paham, kalau kita berdoa bisa jadi dia paham. Ya, dan itu banyak. Ya, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ibunya selalu dia nasihati, selalu dia peringatkan, selalu dia ajak untuk memeluk Islam, tapi tidak bisa-bisa. Sampai-sampai dia mendengar ibunya sendiri mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Hurairah tidak sanggup lagi, tidak tahan lagi. Wah, ini bukannya tidak bisa ini. Nasihati tidak mau. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong doakan ibuku itu. Saya tidak sanggup dia mendengar darinya cacian makian. Saya sayang sama ibuku, tapi saya lebih sayang kepada Nabi SAW. Tak mungkin saya hidup bersama orang yang mencaci maki Nabi SAW. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah pulang, dia sudah dapati ibunya mandi, masuk Islam. Doa, jangan sepelekan itu doa. Jangan sepelekan itu doa. Ya. Karena doa itu kata ulama silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Dan doa itu ya kadang langsung dikabulkan, kadang mungkin nanti kita sudah meninggal baru doa itu dikabulkan. Coba bayangkan Nabi Ibrahim berdoa, wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nabi Ibrahim berdoa agar Allah mengutus seorang nabi kepada penduduk Mekah. Berdoa supaya ada yang diutus sebagai nabi, sebagai pemberi hidayah, membacakan kitab-kitab suci Allah, menyampaikan hikmah-hikmah dari Allah. Tapi kapan dikabulkan? Ribuan tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Bayangkan kapan berdoa, kapan dikabulkan. Ini siapa yang berdoa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang berdoa, tapi doanya tidak langsung dikabulkan, tapi Allah kabulkan setelah ribuan tahun. Jadi ketika kita sudah berusaha dengan baik, mengajar dengan baik, didik dengan semua cara kita pakai, perbanyak doa. Doakan agar anak kita ini selalu dalam kebaikan, selalu dalam hidayah, selalu dalam petunjuk. Yang sekarang baik, terus dalam kebaikan. Jangan baik di sini keluar sudah hancur. Yang sekarang belum baik, semoga segera diberikan hidayah. Kalau bukan di sini, setelah keluar. Yang penting kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pentingnya memahami dua perkara ini tentang hidayah. Tugas kita memberikan hidayah dilalah, hidayah tu irsyad. Adapun taufiknya dia mengamalkan atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan kepada Allah, memperbanyak doa, memperbanyak amal soleh. Terkadang doa itu bukan berupa ucapan. Terkadang doa itu berupa ibadah, berupa amalan. Terkadang kita berdoa dalam sholat, ketika setelah sholat, setiap saat kita di waktu-waktu mustajab kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada doa dalam bentuk amalan, seperti bersedekah. Bersedekah, kita jadikan itu sebagai sebab anak-anak kita mendapatkan hidayah. Kita berbuat ibadah
Namanya istilahnya duaul ibadah. Doa dalam bentuk ibadah. Dengan ibadah itu kita mengharap kepada Allah agar kita punya anak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak didik kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan kita pada siang hari ini, karena pembahasan berikutnya ini saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam mendidik anak. Ada beberapa langkah yang dijelaskan oleh Syekh di sini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tanya lebih luas, tanya jawabnya. Baik, teman-teman, silakan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang dibawakan oleh Ustaz, yaitu Hidayatul Nuhan. Hidayah terbagi dua tadi, ada Hidayatul Dilalah wal Irsyad wal Bayan, hidayah terkait dengan penunjukan atau penjelasan, dan Hidayatul Taufik itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Silakan bertanya. Buat atau buahnya silakan. Sepanjang ini waktu baru jam 14 jam 2. Sudah semangat kalau saya. Tambah materinya kalau. Ya, kita tambah saya materinya sedikit, Ustaz. Ya, kalau di akhwat tidak ada. Ya, nanti mungkin di sesi pertanyaan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kata Syekh al-khatawatul amaliyah li tarbiyatil abna, langkah-langkah praktik dalam mendidik anak. Yang pertama ini yang paling penting ini, mungkin banyak di antara kita juga yang sudah lewat. Kata Syekh di sini, nabda'u awwalan bi islahin nafs. Kita memulai dengan memperbaiki diri. Artinya bagaimana kita mau mendidik anak dalam ketakwaan, kita sendiri jauh dari ketakwaan. Faqidu syai' la yu'ti. Kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang tidak punya, bagaimana bisa memberi? Jadi kalau kita mau sukses dalam mendidik, maka kita harus juga memperbaiki diri kita dalam hal apapun. Kita mau mengajarkan satu ilmu kepada murid kita, nah kita tidak menguasai itu ilmu, anak itu bisa nilai kita ini asal jini sembarang Nina bilang ini biasa tahu kita. Nah, kita pernah juga sekolah juga, kita tahu kualitasnya guru kita. Masuk dia asal ada asal dulu di situ. Akhirnya jadi masalah terkadang. Hanya sebatas menghabiskan waktu. Nah, ini termasuk perkara yang merusak sebenarnya. Bahkan Nabi SAW sudah memperingatkan itu ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Kata Nabi SAW, idza duyi'atil amanah fantadhir as-sa'ah. Kalau amanah itu sudah dilalaikan, diabaikan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Sahabat ini bertanya, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu dilaikan? Idza wusidal amru ila ghairi ahli. Kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Apapun, dalam pendidikan, pembangunan, ekonomi, apa saja, kalau bukan ahlinya rusak itu karena. Jadi termasuk juga ini, kita mau mendidik, nah kita bukan ahlinya. Kita bukan kemampuannya di situ, atau kita tidak punya yang ingin kita berikan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi Allah mendahulukan anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Dirimu dulu. Diri kita dulu yang harus dididik, baru kita mampu mendidik orang lain. Perbaiki diri kita, kita akan memperbaiki orang lain.
Ajari diri kita, baru kita ajari orang lain. Penuhi diri kita dengan keilmuan, kita ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Fasalahul abu wal min abrasil asbabil mu'ina ala tarbiyatil abna. Baiknya bapak dan ibu itu diantara sebab yang paling menonjol yang membantu dalam mendidik anak. Hanya sebab, ini hanya sebab, bukan pasti. Bukan sesuatu yang pasti juga, tapi min abras, diantara sebab yang paling menonjol, yang paling besar. Ketika orang tuanya baik, maka anaknya juga baik. Begitu juga kalau gurunya baik, insya Allah murid-muridnya juga akan baik. Li'annahum humul qudwah. Apa sebabnya? Bukan hanya dari segi gen saja, dari keturunannya saja. Tidak. Sekalipun itu juga mempengaruhi. Karena dari darah dagingnya, pasti dia akan meniru kedua orang tuanya. Tapi yang menjadi sebab utama adalah qudwah. Karena itu yang mereka lihat, yang seringnya lihat. Makanya terkadang ada anak mungkin dari gen yang buruk, tapi kalau hidup di lingkungan yang bagus, dia akan jadi baik. Tapi kalau dia dari keturunan bagus tapi lingkungannya buruk, akan buruk juga. Jadi orang tua menjadi sebab utama, begitu juga dengan guru menjadi sebab utama baiknya anak didik. Itu karena mereka itu kedua yang selalu dilihat, yang selalu dijumpai. Bagaimana kedua orang tuanya, begitu juga anaknya. Wal aulad yuqalliduna aba'ahum. Anak-anak itu mengikuti kedua orang tuanya. Wa ummahatihim, mengikuti ibu-ibunya. Al waladu yuqallidu abah. Terkhusus anak laki-laki itu terkadang banyak-banyak mencontoh bapaknya. Wal bintu tuqallidu ummaha. Sedangkan anak perempuan mengikuti ibunya. Makanya di biografinya Ibn Abi Hatim, Muhammad Ibn Abi Hatim, Abdurrahman Ibn Abi Hatim, itu disebutkan bagaimana keilmuannya ini Ibn Abi Hatim, bagaimana dalamnya keilmuannya dalam ilmu hadis. Kemudian dikomentari salah seorang ulama dengan menyebutkan bait syair atau pepatah Arab, man syabaha abahu fama zalam, man syabaha abahu fama zalam. Siapa meniru bapaknya, berarti dia tidak zalim. Kenapa? Karena Ibn Abi Hatim ini bapaknya Abu Hatim, dia ulama besar juga. Jadi tidak salah kalau anaknya seperti itu. Artinya pengaruhnya orang tuanya itu menjadikan anaknya sebagai orang besar. Man syabaha abahu fama zalam. Ada dua penafsirannya di sini. Siapa yang mencontoh bapaknya, meniru bapaknya, sifatnya sama seperti bapaknya, berarti dia tidak zalim. Dia tidak berbuat zalim. Artinya hasilnya itulah hasil. Ada juga mengatakan dia tidak menzalimi ibunya. Kenapa? Karena kalau dia tidak meniru bapaknya, berarti dicurigai ibunya berkhianat, bukan anaknya bapaknya. Jadi kalau anak itu meniru bapaknya, berarti anaknya betul itu. Itu sebagian penafsiran pepatah ini. Artinya kalau kita mau punya anak didik yang baik, kita memberikan contoh yang baik. Kita perbaiki diri kita dulu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya, biimanin, dengan keimanan. Kalau dia diikuti dengan keimanan, alhamdulillah. Jadi masalah kalau diikuti dengan kekufuran, dengan keburukan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikutkan keturunan mereka. Artinya kalau bapaknya masuk surga, anaknya juga akan dimasukkan ke dalam surga. Orang tuanya masuk surga, anaknya juga, keturunannya juga dimasukkan ke dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi dari amalannya sedikit pun. Artinya Allah tidak akan mengurangi amalan yang kita perbuat.
semua kebaikan yang kita perbuat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Tidak ada yang dikorting, tidak ada yang dihilangkan, kecuali kalau kita melakukan hal-hal yang bisa menghapuskan amalan kita, seperti syirik, seperti riya, seperti hasad, seperti menzalimi orang lain. Itu terkadang menjadi sebab-sebab amalan kita terhapuskan atau diberikan kepada orang yang kita pernah zalimi. Tapi selama kita menjaga amalan kita dari hal-hal yang membatalkan amalan, maka Allah tidak akan mengurangi amalan itu sekecil apapun. Kebaikan yang kita berikan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang yang beramal dengan amalan yang terbaik. Jadi kalau kita sudah berusaha mendidik dengan baik, berusaha memperbaiki diri kita, ya tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi kita berusaha memperbaiki diri. Kekurangan-kekurangan kita tutupi. Kelalaian-kelalaian kita perbaiki. Kemudian kita mendidik orang lain, mendidik anak kita. Jangan juga mengatakan, kalau begitu saya ini tidak sempurna, kalau begitu berarti saya jadi guru, berarti saya jadi orang tua kalau begitu. Tidak seperti itu juga. Artinya kita selain kalau kita sudah terlambat atau sudah terlanjur, artinya sudah mendapati diri kita dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa bahwa kita punya kekurangan, maka kita tutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Jangan dibiarkan, maksudnya itu. Jangan disepelekan. Enggak apa tuh tahu kayak. Tahu sih. Anak SD di poin. Biar bukan masalah SD-nya. Kita tahu kualitas diri kita ini. Kita ini orang berkualitas atau tidak. Kita ini pantas atau tidak. Mungkin mereka tidak menilai, tapi Allah menilai. Yang kita beramal itu, kita mengajar itu bukan karena penilaian manusia, tapi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini belum pantas, harusnya kita pantaskan diri kita. Perbaiki diri kita, tingkatkan level kita, tingkatkan kualitas kita. Sekalipun mungkin pendengar kita tidak menuntut itu. Terkadang tidak peduli sih, yang penting apa saya mau sampaikan, tidak ada masalah. Tapi kita sebagai profesional memperbaiki diri kita. Semakin bagus kualitas kita, yakinlah apa yang kita didik juga akan semakin baik. Makanya tidak ada guru terbaik daripada Nabi SAW. Buktinya apa? Lihat para sahabatnya Nabi SAW. Tidak ada generasi terbaik daripada generasi, bahkan generasi-generasi terdahulu tidak ada yang mengalahkan generasi para sahabat. Kenapa? Karena gurunya siapa? Makanya itu jeleknya orang Syiah. Menghina sahabat Nabi sama sebenarnya menghina Nabi SAW. Bayangkan dari semua sahabat tidak ada yang masuk surga kecuali 6 orang. Astagfirullah, Ustaz saja tidak ada yang begitu. Ustaz di masa sekarang, Masya Allah, murid-muridnya ini Nabi 23 tahun berdakwah, hanya 6 orang yang masuk surga. Auzubillah. Itu penghinaan besar kepada Nabi SAW. Menganggap bahwa Nabi berdakwah 23 tahun gagal total. Hanya 6 saja yang masuk surga, yang lain neraka semua. Auzubillah, yang lain murtad semua. Itu penghinaan besar pada Nabi SAW. Saya mengatakan tidak ada generasi yang dididik lebih baik daripada generasi sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi manusia terbaik. Akhirnya murid-muridnya murid terbaik. Nabi SAW yang paling bertakwa. Akhirnya murid-muridnya juga manusia yang paling bertakwa kepada Allah setelah para nabi dan rasul. Yang paling baik, yang paling sempurna setelah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena yang mendidik adalah nabi dan rasul terbaik. Pokoknya kalau kita menjadi yang terbaik, yakinlah yang kita hasilkan juga yang terbaik. Tapi kalau kita tidak memperbaiki diri, jangan berpikir kita bisa memperbaiki orang lain. Kita mau mendapatkan murid berkualitas, nah kita sendiri tidak berkualitas. Nggak bisa itu, mustahil. Begitu juga dengan orang tua. Jadi ini langkah yang pertama, memperbaiki diri sendiri.
memperbaiki kualitas diri kita sendiri dalam segala hal, dari segi waktu, keteladanan, kedisiplinan, kelemah lembutan, kejujuran, semuanya. Bukan hanya dari segi materi teori saja, tidak. Pengamalan, praktik, kudua. Pokoknya selama kita berinteraksi, yang kita perlihatkan yang terbaik kepada anak didik kita agar mereka juga. Dan itu banyak hal-hal positif yang kita miliki sekarang itu biasanya karena ada guru yang berkesan di hati kita. Wah, ada guru itu rajin sekali. Akhirnya dia juga rajin. Wah, ada guru itu bagus sekali cara mengajar. Akhirnya kita juga mencontoh dia. Rajin, bagus caranya, bagus cara penjelasannya, lemah lembutnya, kasih sayangnya. Itu disiplinnya. Biasanya kita ambil itu sifat-sifat itu biasa dari orang tua kita atau guru-guru kita. Itu kalau kita perhatikan diri kita pasti seperti itu. Ada orang-orang yang berkesan di dalam diri kita. Kita usahakan kita itu termasuk orang yang berkesan di hati murid-murid kita. Dia keluar mungkin dia sudah, tapi ini guru, bagus. Ada juga guru itu yang jeleknya disebut sampai sekarang. Kalau cerita jeleknya itu jangan sampai kita seperti itu. Yang jeleknya orang ingat kita. Jadi dua itu kalau mau dikenang, ya, bagus sekali atau jelek sekali. Itu yang pertama. Belum ada pertanyaan atau bagaimana ini? Yang kedua ini agak panjang ini. Baik, mungkin sampai sini saya sudah dikasih kesempatan teman-teman. Jadi ada dua materi tadi terkait dengan hidayah dan langkah-langkah untuk memberi tarbiyah kepada anak-anak kita. Itu yang pertama tadi disebut Ustaz, nabda'u awalan bislahi nafsi. Jadi yang pertama itu memperbaiki diri, ya. Jadi qudwah dulu. Yang baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada? Cepat dikasih hadiah yang ingin bertanya. Hadiah THR, tendangan hari raya. Ya cepat. Ya, Warmian, silakan. Jangan seperti murid-murid nanti dikasih hadiah apa namanya? Bertanya. Ini masalah besar ini. Bisa juga menanggapi. Ya, ini sebenarnya mencocoki program yang ada di tempat kita ini, ya, terkait dengan kemampuan diri untuk menjadi seorang yang profesional. Ya, karena di sini yang pertama tadi itu ya islahi nafsi. Ya, harus memperbaiki dulu diri kita sendiri. Jadi kalau kita seorang yang profesional, ya tentu ini tidak kena ya orangnya mencocoki apa yang ada di pembahasan ini. Ya, padahal Tasman ketua kelas ini dia sudah bertanya. Ya, wakil ketua kelas, silakan. Banyak sebenarnya yang mau ditanyakan di sini. Kalau saya sebagai seorang guru, saya banyak pertanyaan ini. Cuma bukan saya guru bahasa Arab. Allah. Ini guru Ustaz, guru baru kita, Ustaz Andi siapa? Andi Fikri, guru Al-Quran baru bergabung bersama kita. Insyaallah. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat saja Ustaz, jadi yang saya mau tanyakan terkait tadi yang disampaikan bahwa ketika kita ingin mendidik, mengajar, menyampaikan ilmu, terlebih dahulu kita mulai dari diri kita sendiri, memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas dan sebagainya. Sehingga apakah dengan itu bisa disimpulkan Ustaz bahwa ketika kita merasa belum sampai di titik itu berarti kita belum bisa mengajar, kita belum bisa untuk menyampaikan
ilmu kepada seseorang. Seperti itu. Sekian. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terkadang kita diberi pilihan. Terkadang kita diberi pilihan. Apakah kita belajar atau mengajar? Nah, dan ini belajar dan mengajar tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya. Belajar itu sampai kita meninggal kita belajar. Nah, begitu juga dengan mengajar. Nah, hanya saja masing-masing ada porsinya. Masing-masing ada levelnya. Ada tingkatannya. Nah, jadi ketika kita sudah mampu di satu bidang, satu level, maka kita sudah bisa mengajarkan untuk level itu. Nah, tapi kalau kita mau naik ke level yang lebih tinggi, jangan berani-berani naik ke situ. Kalau memang belum bisa di situ. Jadi seumpamanya kita mau mengajar Al-Quran, kita mengajar Al-Quran di level yang mana? Oh, levelnya anak TK. Kita sudah tahu levelnya anak TK setingkat apa saja, sudah bisa. Silakan mengajar di situ, tapi jangan naik ke atas. Mengajarkan tafsir apalah, tidak. Posisikan. Kalau mau naik level, naikkan level kita dulu, baru kita naik ke level yang lain. Nah, jadi ada namanya standar ya. Kalau kita sudah punya standarnya, ya ahlan wa sahlan. Silakan masuk ke situ. Ya. Tapi kalau kita mau naik ke levelnya di atas, berarti ada standarnya lagi, seperti itu. Karena tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Ilmu itu luas. Mengajar bahasa Arab ada level-levelnya. Siapa yang kita mau ajar? Ketika kita lihat, oh yang kita mau ajar standarnya seperti ini, artinya kita bisa. Ada namanya belajar mengajar. Di saat kita belajar, kita bisa mengajar yang di bawah, yang kita pahami, yang kita kuasai. Begitu saja. Nah, jadi ketika kita mau mengajarkan sesuatu dan kita belum sampai ke level situ, jangan. Tapi kalau kita sudah sampai di level situ, silakan. Sekalipun kita masih punya kekurangan di level-level yang lebih tinggi. Seperti itu. Bahkan sebagai seorang ustadz seumpamanya, kita mau menasihati orang lain dan kita masih punya kekurangan. Tidak ada itu orang jadi ustadz kalau begitu. Tidak ada orang jadi yang bisa memberi nasihat kalau harus sempurna. Nah, ada hal-hal yang kita bisa sampaikan, hal-hal yang umum kita sampaikan. Nah, ada hal-hal yang di satu sisi kita tidak bisa, tapi bisa jadi orang seperti kita mau mengajak orang untuk bersedekah. Nah, kita perlu disedekahi. Apakah tidak boleh saya mengajak untuk bersedekah? Silakan ajak orang lain untuk bersedekah, sekalipun kita sendiri belum bisa bersedekah. Karena kita tidak di level itu. Level kita hanya menasihati. Sekalipun kita masih lemah di satu sisi, tapi terus kita melengkapi diri, memperbaiki diri. Jadi disesuaikan saja dengan levelnya, dengan bidangnya, dengan audiensnya. Ketika kita lihat, oh kita sudah bisa, silakan. Ada amar ma'ruf nahi munkar, orang awam saja bisa juga menasihati, sekalipun mungkin masih banyak kekurangannya. Painung ballo seumpamanya, ketika melihat kesyirikan, apakah dia tidak boleh melarang kesyirikan sekalipun dia masih painung ballo? Dia syirik, dia minum ballo, tapi kalau ada kesyirikan dicegah. Ya kan? Jadi kekurangan-kekurangan itu tingkatan-tingkatannya ada. Disesuaikan saja. Wallahu ta'ala. Baik, sekarang cukup. Baik, teman-teman, siapa lagi yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada namanya pengganti. Ya, pengganti tidak sama dengan yang diganti. Jadi pengganti itu ibaratnya hanya menutupi. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Itu kaidahnya. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara utuh sempurna, jangan ditinggalkan. Artinya ketika kita diberi amanah, tidak ada yang lain kecuali kita.
atau kita sudah dikasih amanah untuk menggantikan dan kita sudah juga tahu kekurangan kita, tetap kita kerjakan karena kita ditunjuk langsung. Kita ditunjuk langsung, kita diberi amanah di situ. Jadi sampaikan saja sesuai dengan kemampuan. Sampaikan sesuai dengan kemampuan. Jangan bahas yang kita tidak paham supaya kita mengganti guru matematika. Nah, kita tidak tahu juga matematika atau fisika, kimia. Ajarkan saja lain, isi kekosongan. Kalau dia punya pemahaman agama, kait-kaitkan dengan perkara agama. Jadi pandai-pandai memainkan, ya. Artinya kita tahu apa yang kita mau sampaikan, minimal itu saja. Kita tahu apa yang kita mau sampaikan. Yang sampai kita asbun, itu masalahnya itu. Atau berbicara bukan keilmuannya sehingga yang dia sampaikan tidak seperti hakikatnya sungguhnya. Itu yang jadi masalah terkadang. Jadi masalah-masalah bidangnya di sini bukan dilihat dari ijazahnya, itu jangan merata karena dia bukan ijazahnya. Banyak ustaz-ustaz kita dia jurusan teknik tiba-tiba jadi ustaz, berarti dia tidak, dia punya ilmunya. Misalnya, jadi seumpamanya kalau kita sudah disuruh pendamping begini ya siap-siap kami juga, ya persiap kami juga. Sekalipun kita tidak dituntut di sekolah bahwa harus pintar ini, tapi ya kalau kita sudah ada kemungkinan akan mengganti, ya minimal kita sudah siap. Sekalipun bukan kewajiban utama kita, tapi kita sudah siap. Makanya saya bilang tadi itu kita berproses, kita berproses. Tidak ada yang sempurna. Kalau kita tunggu semuanya sempurna, tidak akan jalan itu. Tapi itu perbaiki diri, kita memperbaiki orang lain. Naikkan level, maka yang kita didik juga akan naik levelnya. Dan terus amanah saja, amanah itu tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Allah taala. Jadi kesimpulan kita pada pengajian kali ini itu ya perbaiki diri dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita, perbaiki kualitas kita, perbaiki pengamalan kita, sehingga anak didik kita juga menjadi baik. Dan itu banyak-banyak berdoa. Doakan anak didik kita dan doakan diri kita juga, ya, supaya terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan anak didik kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.